Gelar rapat pimpinan, PJ Heru tak hanya gempur banjir, kini sasar kemacetan yang 5 tahun gak tuntas-tuntas. Gak perlu penghargaan, yang penting kerja dulu. Ngene jek kurangi kecepatan piye, orang mlaku blas. Orang mlaku blas, macet. Kok iso omong kurangi kecepatan. Blas orang mlaku. Gusti, piye iki arep nyambut gawe iki, Gusti? Padat sih setelah PPKM level 3 ini sih. Udah level 3 agak lumayan padat ya di daerah Mampang sini. Mulai rame sekarang, mulai aktivitas sudah mulai normal seperti biasa. Cuman tetap masih jaga protokol sih. Dan minggu sebelumnya ini sudah mulai ada peningkatan juga karena pertama mal-mal sudah mulai buka. Kemudian tempat-tempat umum juga sudah mulai buka walaupun dengan jumlah pengunjung dan jam operasional yang dibatasi. Berharap kehadiran seorang Heru Budi ini menjadi sosok penyelamat Jakarta, penyelamat Indonesia. Karena apa? Beliau sangat profesional. Dan saya mempersilahkan pada orang-orang yang selama ini berkerumun di sekeliling Anies Baswedan untuk siap-siap gemetar, kemeriang, panas, dingin. Lihat saja. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar rapat pimpinan gabungan membahas sejumlah isu prioritas untuk 2023 mendatang. Beberapa isu yang dibahas mulai dari penanganan banjir di daerah rawan hingga penataan pedagang kaki lima PKL Tanah Abang. Rapim diadakan di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2022. Rapat dihadiri oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan Sekda DKI Sigit Wijatmoko serta Kepala BKD DKI Maria Kiptia. Dalam kesempatan itu, Heru memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkot Jakpus. Ia juga meminta jajaran Pemkot Jakpus melakukan evaluasi program kerja selama tahun ini untuk perbaikan tahun depan. Heru juga menghimbau seluruh ASN untuk sadar akan tanggung jawab dalam bertugas di bagian manapun bidang apapun. Ia pun mengingatkan agar segala pekerjaan mempunyai target, sehingga dalam bertugas ada tolak ukur yang jelas, agar tidak ada waktu untuk menunda, sehingga integritas sebagai abdi negara tetap terjaga karena ini demi warga Jakarta. Ex-Wali Kota Jakarta Utara itu juga mewanti-wanti pentingnya koordinasi bertingkat tiap jajaran sehingga laporan kendala di lapangan bisa direspon cepat dan ditindak langsung tanpa memakan waktu lama. Perlu diketahui dalam Rapim ini turut dilakukan pembahasan yang bersifat prioritas untuk menyambut tahun 2023. Salah satunya penanganan banjir kawasan seperti Kartengsin. Kemudian dibahas pula urusan penanggulangan kemacetan dengan solusi pemanfaatan lahan milik PT KAI yang berfokus pada kawasan stasiun yang kerap menjadi titik kemacetan seperti stasiun Gondang Dia, Cikini, Gambir, dan Tanah Abang. Kemudian terkait penataan kawasan, ada pembahasan yang harus menjadi target bagi setiap kelurahan Jakpus, baik pembuatan mural, penataan parkir liar, pedagang kaki lima, penyediaan lampu jalan, hingga penanaman dan perawatan pohon melalui kerjasama antara Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, CSR, serta dengan pemerintah pusat. Jadi bukan hanya menggempur banjir saja, PJ Heru juga fokus pada kemacetan yang juga menjadi momok bagi DKI Jakarta. Hal itu merupakan satu dari 3 masalah yang diamanahkan Jokowi kepada PJ Heru, yaitu banjir, kemacetan, dan polusi udara. Tentu saja ada masalah lain yang harus ditangani, tetapi ketiga hal tersebut adalah masalah utama yang harus segera ditangani. PJ Heru memberikan prioritas kepada 3 masalah tersebut. PJ Heru juga telah bertemu dengan pihak Polda Metro Jaya untuk mengatasi kemacetan. Koordinasi yang dilakukan PJ Heru merupakan bentuk sinergitas antar pejabat dan aparat. Langkahnya mungkin sederhana saja, yaitu koordinasi, tetapi langkah ini penting dilakukan. PJ Heru tahu bahwa Jakarta adalah milik banyak pihak. Permasalahan Jakarta tidak mungkin diselesaikan sendiri, tetapi perlu dukungan banyak pihak. Karena itulah, koordinasi adalah langkah biasa tetapi dampaknya bisa luar biasa. Jadi upaya-upaya seperti inilah yang diperlukan dari pejabat daerah. Terbukti bekerja, tidak banyak bicara, berintegrasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait sebagai upaya pemulihan yang berkelanjutan. Peduli setan dengan penghargaan, yang penting kerja dulu. Bagaimana menurut Anda?
Mikirin rakyat DKI bener-bener, anggaran bansos PJ Heru 2 kali lipat Anies. Era Anies malah dipotong, sisa 560 miliar tapi nggak tahu hilang kemana. Dalam penelusuran di lapangan setelah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, Mensos Juliari menemukan adanya tumpang tindih data penerima bansos. Dan menurutnya hal tersebut menimbulkan kekacauan begitu di lapangan. Dan juga selain Mensos, Menko PMK Muhadjir Effendi juga turut menyoroti permasalahan terkait penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut. Jadi Anies tinggal panggil ke istana atau telekonferen bagaimana soal pola dan distribusi tentang bantuan sosial yang ada di Jakarta. Apa betul data yang kemudian dapat menerima bantuan sosial itu salah, tidak sesuai dengan data-data pusat? Kan ini yang sebenarnya tidak perlu disampaikan kepada publik. Sekarang jasa tergabung sekitar 879 miliar untuk anggaran bansos, di mana yang sudah digunakan di tahap pertama itu sekitar 178 miliar. Jadi kita itu masih punya sisa anggaran yang seperti ini yang siap dan harus disiapkan oleh Pemprov untuk didistribusikan kepada warga. Jadi pernyataan dari Ibu Menteri kemarin itu memang seharusnya dikonfirmasi secara tepat atau pihak Pemprov bahwa sebetulnya itu tidak benar. Melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta, tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran 10 triliun rupiah untuk bantuan sosial atau bansos sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Heru usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2023 menjadi peraturan daerah di gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 29 November 2022. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran tersebut untuk sejumlah program bansos, diantaranya penyaluran pangan murah, subsidi pangan murah, dan kartu Jakarta Pintar. Kemudian kartu lansia Jakarta, bantuan untuk penyandang disabilitas atau kartu penyandang disabilitas Jakarta, KPDJ, kartu anak Jakarta, KAJ, bantuan operasional sekolah, hingga dalam rangka mendorong kualitas pendidikan lebih baik di Jakarta. Selain itu, bantuan operasional penyelenggaraan BOP bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata. Program mengatasi dampak resesi ekonomi pada 2023 merupakan satu dari 3 prioritas. Selain menanggulangi banjir dan kemacetan, adapun besaran APBD DKI Jakarta 2023 yang baru disahkan tersebut mencapai 83,78 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibanding APBD 2022 sebesar 82,47 triliun. Adapun rincian alokasi dalam APBD 2023 adalah pendapatan daerah sebesar 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar 9,40 triliun. Sementara itu, belanja daerah sebesar 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar 9,16 triliun. Memang jika dibandingkan dengan jumlah pengalokasian anggaran bansos era Anies, era Heru Budi lebih besar jumlah anggarannya karena memang banyak yang perlu dibantu. Banyak warga yang belum merasakan bagaimana rasanya mendapatkan bansos karena memang ulah gubernur sebelumnya yang tidak mementingkan kesejahteraan warganya. Anies membuat kebijakan sendiri dengan menghentikan sementara bansos bagi warga terdampak COVID. Hal itu pun langsung mendapatkan kritikan dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliana Sari. Padahal anggaran bansos masih tersisa 560 miliar, lalu uang itu mau dikemanakan? Lebih lanjut, ia menjelaskan sesuai Pergub nomor 28 tahun 2020, Pemprov DKI menambah anggaran belanja tidak terduga BTT senilai 844 miliar rupiah. Dari nominal itu terdapat anggaran bansos bernilai 747 miliar. Neng berkata, anggaran bansos tahap 1 sekitar 187 miliar rupiah. Masih tersisa dana 560 miliar untuk 3 kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, kemanakah uang tersebut larinya?
Selain itu, Endang menilai Pemprov DKI pada saat itu seharusnya menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Kementerian Sosial soal pemberian bansos terhadap 1,2 juta warga DKI terdampak COVID. Menurutnya, Anies tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan mengalihkan beban bansos ke pemerintah pusat. No comment ya, karena bukan baru sekali saja Anies ini salah kaprah, salah ngerti, dan berbagai kesalahan yang pernah ia berbuat. Inilah kejanggalan Anies dalam segalanya, karena sejatinya ketika DKI membutuhkan untuk menerapkan sebuah kebijakan, segala konsekuensinya harus sudah dipikirkan. Bukannya seperti yang terjadi sekarang warga Jakarta terlantar, sementara data yang butuh bantuan masih tambah sulam. Sebenarnya anggaran sangat masif, tapi karena tidak transparan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di baliknya, dan semua harus pasrah melihat semua ini terjadi. Miris bukan? Itu sih dulu, Jakarta sekarang sudah keluar dari era jahiliyah. Jadi bisa dipastikan, kinerja dari Heru Budi tidak akan pernah mengecewakan. Warga yang memang membutuhkan dan pantas menerima dana bansos, maka akan didata dan diberikan sesuai peraturan yang ada. Tidak dikurangi ataupun dipilih kasih. Semuanya disamaratakan. Jadi bagaimana menurut Anda?